warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang soleh dan solehah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat. Di dalam hadis Bukhari diriwayatkan bahwa di dalam jasad ada segumpal darah yang mana bila darah tersebut baik, maka jasad itu pun akan ikut baik. Kemudian apabila segumpal darah itu buruk, maka jasad itu pun akan ikut buruk. Segumpal darah itu adalah hati. Nah, di dalam diri kita ini ada hati. Hati itu bisa punya penyakit jasmani ataupun penyakit hati secara rohani. Nah, kalau penyakit hati secara jasmani itu ada liver, ada hepatitis ya. Kemudian yang di sini yang akan Ibu bahas adalah penyakit hati secara rohani. Adapun macamnya adalah satu riya. Riya itu pamer ya. Misalkan kalian punya HP baru, kemudian dipamer-pamerin ke temennya. Kemudian apalagi mempunyai baju, dipamerin ke teman-temannya, ceritain ke sana kemari. Apalagi nanti yang diceritain itu mungkin anak yang kurang mampu ya, mungkin kalau mau beli belum bisa. Nah, itu mungkin akan mengakibatkan mereka menjadi iri, kemudian ingin memiliki. Mereka mungkin mau minta orang tuanya nggak bisa, jadi sedih ya. Jadi kalau mempunyai barang-barang yang bagus, tidak usah diceritakan ke temennya. Boleh bercerita tapi lihat-lihat dulu temennya ya. Kemudian dalam hal ibadah, misalkan untuk sholat kalian kan kalau sholat sendiri cepat sekali, gerakannya cepat sekali, bahkan mungkin tidak membaca doa-doanya. Tapi kalau sholat diawasin oleh ibu guru, bapak guru, baru membaca doa-doanya, sholatnya kelihatan khusyuk. Itu berarti juga termasuk pamer ya, atau dilihatin orang tuanya, kelihatan sholatnya khusyuk. Nah, jadi kalau sholat meskipun tidak dilihat maupun tidak dilihat oleh siapapun harus tetap berusaha untuk khusyuk. Itu dalam hal ibadah. Bisa juga untuk sedekah, infak ya, itu juga ada hal-hal yang riya. Mungkin mereka bersedekah kepada siapa yang jumlahnya banyak, kemudian diceritakan atau dilihat-lihatin, mungkin minta diliput oleh wartawan. Nah, itu juga merupakan riya. Kemudian yang kedua, penyakit hati yang kedua adalah sombong. Sombong ini, orang yang sombong itu sahabatnya iblis ya. Masih ingat cerita tentang Nabi Adam dan iblis ya, waktu di surga iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam, tetapi iblisnya tidak mau. Dia merasa dirinya lebih mulia karena dibuat dari api. Nah, berarti itu iblis termasuk sombong ya. Nah, kemudian sama Allah kan ditegur ya. Nah, jadi kalau orang yang mempunyai sifat sombong itu berarti sahabatnya iblis. Kemudian zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, Fir'aun juga termasuk orang yang sombong karena dia merasa mengaku dirinya Tuhan. Nah, dia juga ditenggelamkan nih, si Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut. Orang-orang yang sombong tersebut. Kemudian Korun juga sombong dengan hartanya. Kemudian juga ditenggelamkan di dalam bumi. Nah, itu azab bagi orang-orang yang sombong. Contoh orang-orang yang dulu sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad pun juga banyak. Zaman sekarang pun yang sombong juga banyak. Tapi mungkin azabnya tidak langsung seperti itu ya. Mungkin di sini di dunianya ini mereka hanya dijauhi teman-temannya. Nah, nanti di akhirat juga masih ada azabnya. Kayak misalkan kalian mempunyai
apa, mempunyai baju baru, kemudian dilihatin ke temennya, bajuku harganya sekian-sekian, berarti bajumu cuma harganya sekian. Nah, berarti meremehkan temennya, berarti dia sombong. Ataupun misalkan di kelas kalian dapat nilai yang bagus, kalian bangga tuh, kemudian menghina temennya yang nilainya jelek. Yang merasa cantik mungkin agak ini sama temennya yang mungkin parasnya biasa-biasa aja, suka ngeledek, suka menghina ya. Mungkin anaknya yang orang mampu malah menghina temennya yang kurang mampu, itu namanya sombong. Sombong dalam arti bisa dari wajahnya, dari apa, hartanya, dari ilmunya juga ada. Orang yang bermerasa ilmunya lebih lebih banyak, dia juga merasa sombong, ini juga banyak ya. Jadi sifat sombong itu harus dihindari. Yang boleh mempunyai sifat sombong hanya Allah. Baju kesombongan itu hanya boleh dipakai oleh Allah. Kalau hambanya tidak diperbolehkan untuk memakai baju kesombongan ya. Jadi ingat ya, yang kedua sombong. Anak-anakku semuanya, tadi yang ibu sampaikan adalah contoh dari penyakit hati. Untuk yang lainnya masih banyak ya, masih ada iri, dengki ya, itu masih ada yang lainnya, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi ibu hanya menyampaikan 2 contoh saja. Nah, bila ada salah-salah kata, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kalian tetap semangat menjalankan ibadah puasa, dan semoga ibadah puasa anak-anak lebih baik dari ibadah puasa yang kemarin ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.